berusaha untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti batang kayu. Dan ternyata kali ini ada yang lagi berenang-renang juga. Onyx nampaknya terus-menerus berusaha untuk menjadi nelayan di bagian depan, berusaha untuk menangkap ikan-ikan, dan Juplinki meng-screening kembali. Hades kemasukan air, paru-parunya tumbang di depan sana. Dan bahkan kali ini masih diusaha mencari lagi dari Onyx. Ya, terus diupayakan nampaknya. Pemain-pemain Onyx mereka sadar mereka memiliki keuntungan yang besar di area ini. Mereka yang menguasai area ini terlebih dahulu sehingga mereka ingin mendapatkan banyak elimination dari apa yang sedang terjadi. Satu sudah tumbang tadi, knockdown di area air, tapi sulit untuk bisa diselamatkan oleh pemain-pemain dari Victim. Bahkan Gremory hanya bertahan di area belakang kapal dari Void yang sudah meledak. Tapi dikejar, dipepet terus sama Blue Zone. Jadi mau nggak mau Gremory juga harus bergerak maju, dan maju. Bahkan kali ini Onyx benar-benar nggak ngelepasin angle shotnya menuju ke arah player-player yang lagi berenang-renang. Nyongs juga ditumbangkan. Benar-benar nyaman sekali untuk Onyx. Mereka bisa mendapatkan banyak sekali elimination sebenarnya. Ya, walaupun kalau kita lihat banyak damage yang sudah diberikan, kali ini belum ada confirm elimination yang dikumpulkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Terus kita lihat juga Blue Zone akan menutup dengan sempurna area atas. Ada pertemuan yang terjadi, pertemuan klasik antara EVOS dan juga RRQ. Wow, itu berbeda ya nampaknya ya klasiknya. Dan bahkan kali ini dari Satar, low HP berhasil untuk ditumbangkan pada akhirnya seorang Frenzy dengan QBZ-nya cukup tajam. Dan bahkan kali ini dari Boom akan berusaha untuk meng-counter teman-teman dari Ion, tapi mereka sudah terselimuti oleh Blue Zone di bagian Ruins. Nggak banyak waktu yang mereka miliki karena Canvas kembali dengan M16-nya berhasil untuk mendapatkan satu player dari Genesis Dogma. Bahkan saat ini upaya revive pastinya akan coba dilakukan, tapi sulit untuk bisa menuju ke arah pemain Genesis Dogma yang berada di tempat tersebut. Itu adalah Satar, sudah dipulangkan oleh Frenzy yang kali ini kembali diberikan kepercayaan untuk bermain di Sanhok. Ya, emang seru ya ngeliatin line up Ion ini bertukar-tukar terus, tapi stabil, konsisten permainannya. Dan bahkan kali ini terus menglok juga player-player dari Genesis Dogma yang ada di balik asap. Dan what happened? Boom! Somehow tereliminasi oleh Bonafide. Ya, Boom kalau kita lihat memang tadi gelagatnya seakan ingin mendapatkan elimination menuju arah Bonafide, dan juga tidak hanya elimination yang mereka incar, pastinya ingin mengincar healing dari pemain-pemain Bonafide, tapi justru itu yang tidak mereka dapatkan. Justru mereka yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Mungkin kalau kita lihat niat jahat berakhir buruk. Karma Express ya. Karma Express terbukti, dan pada akhirnya Bonafide masih bisa bertahan dengan last man standing, pastinya dengan bonus-bonus healingan yang sangat banyak. Tapi kali ini dari EVOS juga berhasil untuk mendapatkan satu persatu player-player dari RRQ. Sangat disayangkan sekali. Tertahan di bagian utara, EVOS masih bisa bergerak maju, tapi Red Face bleeding out belum bisa diselamatkan kayaknya. Mending saya deh. Ya, kalau kita lihat sulit untuk bisa bertahan di area Blue Zone keempat. Dan kalau kita lihat lagi ternyata Nichil kembali didapatkan, dan Genesis Dogma Gates untuk kesekian kalinya kita melihat hal ini terjadi. Mereka pulang dengan sangat cepat, bahkan terlalu cepat. Harus kita bilang apa lagi untuk Genesis Dogma, one season wonder untuk pemain-pemain ini. Sangat disayangkan ya, dan mereka masih punya 4 match lagi. Nanti kita akan lihat apakah mereka bisa comeback lagi dari keterpurukan untuk di match pertama. Namun kita fokus kembali juga dengan pertemuan-pertemuan yang terus-menerus terjadi. NFT nampaknya tersandwich di bagian belakang. Ada Bigatron Aliens yang berhasil untuk mendapatkan player-player dari NFT. Dan EVOS sedari tadi terus-menerus merontokkan player-player dari RRQ. Tiba-tiba RRQ tersisa satu orang saja. Ya, pastinya pukulan besar dialami oleh pemain RRQ Ryu. Mereka mengawali sebuah match di hari yang sangat penting, tidak terlalu mulus, tersisa satu yang terakhir. Bahkan saat ini RRQ juga masih terus dalam pengejaran top 3 untuk bisa mendapatkan slot langsung menuju PMPLC. Tapi kalau kita lihat dari arah yang berbeda, ternyata Cleon menjadi pemeran antagonis untuk Liquid karena dia tumbang di tempat tersebut. Nampaknya sudah cukup ramai ya di area bagian play zone-nya, dan kali ini saling berkejar satu sama lain juga. Drone masih bertahan di bagian belakang, namun play zone yang sudah mulai cukup menyakitkan nampaknya sudah mulai mendapatkan mangsa-mangsanya. Onyx di bagian kanan berusaha untuk menjadi peran antagonis, mendapatkan 1-2 player dari Bigatron Red Alliance. Posisi dari Onyx benar-benar nyaman sekali. Mereka percaya diri ini, Sans. Onyx menjadi pengganggu, menjadi penjegal untuk Bigatron bisa mendapatkan poin-poin penting mereka di Sanhok, karena satu persatu pemain-pemain Bigatron ternyata terjegal oleh landak kuning terlalu tajam, duri-duri landak ini, dan terus bergerak mereka menuju ke area safe zone karena 200 meter jarak yang harus ditempuh oleh pemain-pemain Onyx. Tapi ternyata landak tersebut bertemu dengan pemain Aura. No Mercy Wibu memiliki vision yang sangat free sekali. M4 kali lipat dan satu knock didapatkan
didapatkan. Berhasil didapatkan tapi belum bisa di-end karena adanya sebuah coveran. Sangat disayangkan, namun nampaknya dari player-player Aura harus berpindah karena zona tidak berada di tempat Aura. Dan kali ini 12 tim yang masih bertahan juga No Mercy terkena beberapa counter shoot dari Rosezi. Mantan bertemu dengan mantan kali ini, Sanskuy. Ya, Rosezi ingin membuktikan bahwa setelah keluar dari Aura, dia masih terus bisa bersaing bersama tim barunya Onyx kali ini yang dia bela. Tapi hati-hati Rosezi, ini blue zone-nya sudah cukup sakit. Harus segera melakukan boosting, full boosting, dan juga pastinya menyiapkan sebuah first aid. Tadi saya tidak melihat berapa first aid yang dia miliki. 18. Banyak ya. Banyak, tapi memang itulah yang harus dilakukan untuk di Sanhok sendiri karena memang bisa dibilang blue zone masih bisa dimainkan dan bisa ditahan. Sementara waktu dari Bigetron Red Alien sudah mulai bergerak maju juga sambil berusaha untuk meng-screening apakah adanya penjegal di bagian atas atau tidak, karena dari bagian high ground ini bakal enak banget buat ngelihat yang lari-larian di bawah. Ya, dan menjadi menarik kalau kita lihat dari HP-nya Yuhai nggak nambah-nambah, justru berkurang kali ini. Apakah dia tidak melakukan sebuah healing? Dan betul saja Yuhai tumbang terkena blue zone yang cukup sakit. Ya, dan bahkan pergerakan dari Luxi juga tertahan karena adanya player-player dari Onyx yang terus-menerus memberikan tekanan kepada player-player Bigetron Red Aliens. Dan kali ini belum selesai dengan Onyx, di depan juga masih ada batu sandungan lain GPX nampaknya, tapi Zone kali ini juga mulai terjegal kembali dengan adanya EVOS, macan putih yang bergerak dari samping kanan mereka. Bahkan Linik tadi terlalu berbahaya, dia berada di area yang terbuka melakukan sebuah proning shoot. Walaupun belum berhasil, tapi dia memiliki sebuah waktu untuk bisa mundur terlebih dahulu. Healing kali ini sedang diupayakan, tapi tiba-tiba pemain-pemain Aura tumbang satu persatu bahkan seluruhnya oleh GPX. Yes, GPX berhasil untuk melakukan gatekeeping. Ternyata dengan adanya rumah-rumah yang mereka huni sedari tadi, dominating, mereka berhasil capai juga 6 total elimination sejauh ini. Ternyata kita lihat semua tim satu persatu terkikis karena zonanya sudah tidak bisa diajak kerjasama lagi nih. Ya, zona tidak bisa dikompromi lagi damage-nya karena sudah terlalu sakit. Saat ini zona menjadi musuh untuk semuanya, harus segera bergerak menuju ke area safe zone. Pemain-pemain GPX mereka memiliki compound, tapi compound tersebut tidak masuk ke dalam circle sehingga harus banyak smoke yang mereka pop up untuk bisa masuk menuju ke arah circle-nya. Ada satu tim yang sebenarnya sudah menunggu di dalam circle. Itu yang warna kuning ya? Siapa ya? Ya, ada satu tim yang berwarna kuning, nanti akan kita lihat itu tim mana. Voin harusnya lagi. Betul. Ya, Voin. Lagi-lagi kita melihat permainan magis di Sanhok ditunjukkan oleh pemain-pemain Voin ini. Ya, dan masih lengkap mereka 4 orang bertahan di bagian dalam juga, tapi sebuah net connect ke arah satu player dari zone tertumbang begitu saja. Mineral menjadi last man standing sejauh ini. Bertahan, berusaha untuk melakukan revive, tapi masalahnya sulit banget. Di posisi depan mereka sudah banyak sekali peluru-peluru yang siap untuk masuk. Ya, Voin hanya menonton kalau kita lihat sedari tadi, dan saat ini adalah saatnya Voin mendulang banyak poin untuk bisa membawa mereka menuju ke slot play-in, setidaknya mengejar poin-poin dari NFT. Fight terjadi, ada pemain dari GPX juga yang mencoba untuk bisa kembali merapat, masuk lebih dalam lagi di area circle, tapi hati-hati karena satu persatu pemain-pemain Onyx ternyata sudah bisa didapatkan oleh GPX. Yes, dengan adanya sebuah ledakan nades mendapatkan satu player dari Onyx, tertumbangkan kembali. Cleon menjadi last man standing sejauh ini, sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Krebu, tapi ternyata nggak bisa semudah itu. Matoy berhasil untuk mendapatkan Onyx seutuhnya. Voin benar-benar menguasai area circle dengan sangat sempurna. Bahkan kalau kita lihat di minimapnya, semuanya sudah dikuasai oleh pemain Voin. Sudah tidak ada space lagi untuk bisa masuk, dan itu adalah sebuah obstacle yang memang menjadi obstacle terakhir di circle yang sudah dikuasai oleh Voin. Dan bahkan ada counter shoot juga ketika satu player, Rosemary, lagi berusaha untuk mengokang nades ke arah bagian depan. Matoy terus-menerus juga membantu temannya. Kali ini Rosemary perlu diselamatkan kalau memang mereka mau merebut winner-winner chicken dinner dari tangan Voin. Ya, back to back Sanhok ada di depan mata dari Voin. Saat ini mereka sedang dalam pengejaran slot menuju play-ins dari PMPL saya. Tapi hati-hati karena GPX juga pastinya memiliki sebuah kekuatan yang ingin mereka tunjukkan. Masih bisa melakukan revive harusnya, masih sempatkah? Karena Blue Zone juga sudah bergerak kali ini menuju ke arah Rosemary. Harus langsung lari sih. Begitu revive selesai, lari masih bisa. Tapi Zone sudah mengintai terus-menerus pergerakan dari GPX. Through the smoke, belum adanya tembakan juga, tapi malah Fly Kido yang di take down terlebih dahulu. Ya, hati-hati, Voin memang kesempatan ada di depan mata mereka, tapi kita ingat bersama bagaimana Voin sempat gagal untuk bisa mendapatkan WCD padahal mereka masih lengkap 4 orang di hari yang pertama match kedua Irangel. Tapi kali ini nampaknya hal tersebut tidak ingin mereka lakukan karena satu pemain atau satu tim sudah pulang, itu adalah GPX. Wow, rata
begitu saja. Tapi 10 elimination akan menjadi poin yang cukup mengenyangkan GPX. Sejauh ini Zone juga hanya bisa bertahan di bagian blue zone. Mineral dan juga Linux terus-menerus cari Nyok berhasil mendapatkan 1 mineral. Ya, kita lihat kali ini Void Victory akan mendapatkan victory pertama mereka di match yang pertama. Kemenangan ada di depan mata untuk pemain-pemain Void. Back to back Sunhawk akan mereka dapatkan. Gayeng pemain-pemain Void kali ini. Jateng Gayeng. Betul sekali. Bukan Gayeng e-sport. Gayeng itu artinya asik. Oh gitu, jadi Ya. A6 nih dia. A6 asik, A6, bener. Asik, ya kan? Atau mungkin Six harus minta poin biar asik. Asik. Atau Linik. Jadi apa? Ya Linik. Kan belakangnya Six juga. Linik juga. Maksa. Ah, Jokes Grand Final emang kayak gitu. Nggak apa-apa. Sama ini Linux juga lagi maksain dia supaya bisa maksimal dan ya udahlah bakal berserah diri aja ke arah playzone karena Linux seorang diri dan bye-bye Linux. Itu akan menjadi winner chicken dinner untuk Void. Void mendapatkan kembali winner chicken dinner mereka. Ini adalah yang kedua di Grand Final atau di Country Final PLPL Spring Split kali ini. Sebuah pembuktian tidak adanya Depth 2K justru membawa Void bisa mendapatkan WWCD kedua. Ya, menarik ya. Dan bahkan tadi kita ngeliat juga rotasi mereka menggunakan air ternyata sukses. Betul. Padahal sempat dijegal kan? Ya. Sempat dijegal, sempat diresein gitu loh. Tadi kan pas dapet kapal, ditembakin, meledak. Dan akhirnya mereka berhasil kembali untuk membuktikan bahwa Void mampu mendapatkan kembali winner chicken dinner di Sunhawk. Apakah Void ini memang ngecunnya di Sunhawk doang? Ya, kalau kita lihat justru sebenarnya Sunhawk ini bukanlah map andalan dari Void. Paling banyak poin-poin mereka dapatkan itu di Erangel harusnya. Erangel kan? Iya. Erangel juga karena